Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkatnya kita semua dapat berkumpul di kegiatan Smarten pada hari ini. Sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang insya Allah pada kajian Islami hari ini kita akan membahas mengenai perbuatan yang dapat menghilangkan pahala puasa, yang akan disampaikan oleh Bapak Yunus Hairul Azhar SPD. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiro basiro. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha siraja wa qamara wa nadhira wa munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ba'athna bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui dan Maha melihat hamba-hambanya. Maha suci Allah, Dialah yang menciptakan bintang-bintang di langit dan dijadikan padanya penerang dan bulan yang bercahaya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nabi Muhammad adalah sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan yang mengajak pada kebenaran dengan izinnya dan cahaya penerang bagi umatnya. Ya Allah, curahkan sholawat dan salam baginya dan keluarganya, yaitu doa dan selamat yang berlimpah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa bertemu lagi dengan materi yang terakhir mungkin ya di minggu ketiga. Mudah-mudahan untuk bulan Ramadan kali ini insya Allah kita bisa bertemu kembali di tahun-tahun yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa dapat bertemu kembali di bulan puasa berikutnya. Mudah-mudahan, amin Allahumma amin. Untuk kali ini Bapak akan membahas materi yang berkenaan dengan tema perbuatan yang dapat menghilangkan pahala puasa. Puasa tidak hanya tentang usaha mencegah dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Hal itu terungkap dalam sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau sampaikan beberapa abad silam sebelumnya, yaitu kamin so'imin laisa lahu min siyamihi illaju wal atshi, yang artinya betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan sesuatu dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat An-Nasa'i. Para jamaah yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Hadis di atas secara jelas memberikan suatu peringatan bahwa betapa banyak orang yang melakukan puasa dan sukses mencegah dirinya dari hal-hal yang membatalkan puasa. Hanya saja orang-orang tersebut ada yang tidak mendapatkan pahalanya secara utuh. Lantas kita bertanya apa saja penyebab yang bisa menghilangkan pahala-pahala puasa tersebut. Dalam kitab Al-Fawaidul Mutakharah li Syaliki Tarokil Akhirah, Habib Zain bin Smith memberikan 3 penafsiran terkait ayat di atas. Yaitu orang yang berpuasa tidak meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang bisa menghilangkan pahala puasa, seperti menggunjing orang lain, mengadu domba, dan berbohong. Alasan ini sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, yaitu khamsun yuftirna shaim al-ghibah wa namimah wal kadhib wa nazaru wasyahwah wal yamini kadhibah, yang artinya 5 hal yang bisa membatalkan pahala orang-orang yang berpuasa, itu membicarakan orang lain, mengadu domba, berbohong, melihat dengan syahwat, dan sumpah palsu. Hadis riwayat Ad-Dailami. Berikutnya, dalam hati orang yang berpuasa ada sifat riya, ingin dipuji oleh orang lain tentunya ya, atau merasa bahwa dirinya lebih baik dari yang lain. Hal ini juga termasuk dapat menghilangkan pahala puasa. Berikutnya, termasuk sesuatu yang bisa menghilangkan pahala puasa itu ialah berbuka puasa dengan sesuatu yang haram. Nah, di samping bisa menghilangkan pahala puasa, lebih dari itu, berbuka dengan sesuatu yang haram juga bisa membuat seseorang merasa berat untuk melakukan suatu ibadah, sehingga akan sangat mudah meninggalkannya. Dengan kata lain, berbuka puasa dengan makanan yang haram bisa membuat diri seseorang yang berpuasa itu merasa dia malas beribadah. Itu sebagai salah satu gambaran. 3 hal di atas harus disadari bahwa hal-hal tersebut sangat berdampak negatif sekali bagi orang-orang yang melakukan puasa. Karena jika tetap melakukannya, orang yang berpuasa hanya bisa melakukan puasa tanpa mendapatkan pahala sama sekali. Para jamaah yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hadis riwayat Ad-Dailami, Ustadz Hakim menyebutkan perilaku yang merusak atau menghilangkan pahala puasa ada beberapa di antaranya. Yang pertama, hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa itu yaitu berdusta atau berbohong. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa tidak meninggalkan ucapan dusta, perbuatan dusta, maka Allah tidak membutuhkan dia meninggalkan makan dan minum. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Berikutnya, hal yang lain yang dapat membatalkan pahala puasa: memaki atau berbicara kasar. Nabi Muhammad SAW bersabda, puasa itu bukanlah sekedar menahan makan dan minum, tapi juga menahan diri dari ucapan dan perbuatan yang sia-sia. Jika ada seseorang yang mengolok-ngolok atau bertindak kasar pada dirinya, maka katakanlah, saya sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. Nah, hal ini juga termasuk perilaku ya yang dapat menghilangkan pahala puasa. Berikutnya,
melakukan perbuatan keji dan mungkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, puasa itu diwajibkan bagimu sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelummu, agar kamu bertakwa. Jika seorang muslim melakukan perbuatan keji dan mungkar, maka ia justru meninggalkan takwa, sehingga hal ini dapat mengurangi pahala puasa. Nah, untuk bagian ini sama ya, tidak boleh melakukan perbuatan keji dan mungkar, sekecil dan sebesar apapun itu, bagi diri kita atau bagi orang lain. Tentunya perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar itu tidak boleh kita lakukan, maupun itu di dalam bulan Ramadan atau di luar Ramadan, baik bagi diri kita, lingkungan sekitar, dan makhluk-makhluk Allah yang lain seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan. Itu gak boleh, dilarang ya. Berikutnya hal-hal yang lain yang dapat menghilangkan pahala puasa. Makan atau minum secara sengaja. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sengaja memakan atau minum pada siang hari di bulan Ramadan, padahal ia mengetahui bahwa dia sedang berpuasa, maka ia harus mengganti puasanya dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Lalu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Allah tidak akan menerima puasa seseorang yang minum khamar, minuman keras ya, yang beralkohol, yang memabukkan. Minuman khamar itu seperti itu, walaupun hanya sedikit. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, jadi di sini kalau misalnya kita sedang dalam keadaan berpuasa di bulan Ramadan, kita sadar bahwa kita itu makan atau minum dengan sengaja. Nah, itu hukumannya sangat-sangat berat sekali. Yang pertama pasti pahalanya hilang. Yang kedua juga pasti berdosa, sangat berdosa. Dan yang ketiga, kita harus menggantinya 2 bulan berturut-turut walaupun hanya 1 hari. Ya, ini sangat tegas ya Nabi Muhammad kepada kita ya. Jadi jangan sampai kita secara sengaja terang-terangan tidak berpuasa, kecuali ada hal-hal yang diperbolehkan, seperti kita misalnya dalam perjalanan jarak jauh lah ya, 5-10 jam ya, itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Atau kita dalam keadaan sakit, nah seperti itu juga kita diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Tapi kalau kita sengaja dengan terang-terangan tidak berpuasa, hukumannya sangat berat sekali. Terus berbuat zalim. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada gunanya puasa bagi orang yang tidak meninggalkan ucapan dusta, perbuatan dusta, serta tidak meninggalkan perbuatan yang zalim. Hadis riwayat Bukhari. Jadi perbuatan zalim di sini banyak contohnya ya. Perbuatan zalim kepada diri sendiri, kepada orang lain, lingkungan sekitar, baik kepada tumbuh-tumbuhan atau hewan. Yang dapat membuat pahala kita menjadi hilang. Apalagi di bulan puasa ini ya. Berikutnya, tidak menjaga pandangan mata. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa berpuasa untuk Allah dan memelihara pandangan matanya, maka ia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Jadi kita dalam keadaan berpuasa juga harus menjaga diri kita ya, bukan hanya sekedar ucapan tapi juga perbuatan. Dari perbuatan juga pasti panca indera juga kita harus jaga, terutama mata. Ya, jadi jangan sampai kita tidak menjaga pandangan ya.
Berikutnya, hal yang lain yang dapat menghilangkan pahala puasa ya. Memutuskan silaturahmi ya, hubungan silaturahmi dengan orang lain. Hadisnya Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak diterima amal kecuali dengan diikuti oleh hubungan baik di antara kalian. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi kita kalau misalnya ada suatu masalah ya dengan orang di sekitar kita, ya kita coba usahakan kita mengakui bahwa diri kita yang salah, diri kita yang penuh dengan kesalahan. Kita akui saja dulu. Jadi kita jangan sampai merasa menang sendiri. Itu salah satu cara antisipasi ya, agar kita menjaga tali silaturahmi. Jadi kalau ada suatu permasalahan apapun, kita dinginkan kepala kita benarkan bahwa diri kita yang salah. Jadi kita bisa memberanikan diri untuk meminta maaf ya kepada orang-orang di sekitar kita, kepada orang lain tentunya ya, baik itu di lingkungan sekitar atau dimanapun ya. Jadi kalau misalnya dalam bulan puasa ini kita mempunyai masalah ya dengan orang lain, tapi kita memutuskan silaturahmi, nah itu juga dapat menghilangkan pahala puasa kita. Jadi kita harus menjaga ya, saling menjaga. Berikutnya, tidak memperbaiki hubungan dengan orang yang telah dimaafkan. Nah sama. Jadi kalau kita sudah mengaku salah, kita sudah meminta maaf ya, kita juga harus memperbaiki hubungan kita. Ya minimal kita bersilaturahmi tentunya ya. Bersilaturahmi, menjenguk. Karena kan Nabi Muhammad sudah memberikan contoh dan panutan kepada kita ya. Walaupun orang lain berbuat zalim dan jelek kepada kita, ya kita coba maafkan dulu. Walaupun memang terasa sulit, tapi kita kan manusia, butuh proses, butuh belajar ya. Insya Allah bisa. Asal niatnya baik, niatnya tulus, insya Allah akan memberikan hidayah buat kita semua. Ya, amin Allahumma amin. Dalilnya sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mempunyai perselisihan dengan saudaranya, maka janganlah ia berpuasa, karena Allah tidak memperhatikan puasanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah jadi itu ya di situ. Jadi kalau kita ada permasalahan dengan orang-orang di sekitar kita, ya kita coba usahakan kita perbaiki seperti itu. Karena dampaknya kan kepada diri kita. Kita akan tidak akan maksudnya mendapatkan pahala di bulan puasa ini. Berikutnya, tidak menunaikan salat wajib ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak diterima puasa orang yang tidak mengerjakan sholat. Hadis riwayat Ahmad. Nah ini ya sebagai catatan yang sangat penting juga ya. Ketika kita sedang melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini tentunya, tapi kita tidak mengerjakan sholat wajib, ya itu sangat berbahaya sekali ya. Hukumnya kan wajib melaksanakan sholat wajib itu. Pasti sangat berdosa ya kalau kita tidak melaksanakannya. Tentu saja kita telah mengetahui bahwa kalau misalnya tidak mengerjakan salat wajib, maka semua amal ibadah yang lain juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus menjadi catatan buat kita ya. Karena ada ucapan bahwa salat itu adalah tiang agama. Karena yang akan dihisab oleh Allah pertama kali itu adalah salat wajib kita. Jadi jangan sampai kita capek-capek berpuasa 30 hari ya tentunya ya, selama 1 bulan kurang lebih. Tapi kita tidak melaksanakan sholat wajib ya. Nah itu tidak akan diterima ya, puasanya, ibadahnya, amal ibadahnya. Mau itu puasanya, mau itu sodakohnya, mau itu zakatnya. Jadi Allah tidak akan menghisab dulu ya. Jadi itu yang harus kita kerjakan dulu adalah sholat ya. Sholat dulu, sholat wajib. Jadi jangan sampai mindset kita itu ketukar ya di bulan puasa ini. Oh udah bulan puasa, yang wajib itu
puasanya. Jadi sholatnya bolong-bolong aja. Nah itu jangan sampai seperti itu sangat berbahaya ya. Jadi tetap yang nomor satu itu adalah sholat wajib, sholat 5 waktu. Bagaimana kalau kita secara tidak sengaja meninggalkan sholat wajib? Itu tidak apa-apa, karena menurut para ulama juga ada ketentuannya, kita bisa menggantinya dengan sholat qada ya. Tentunya dengan catatan tidak boleh secara sengaja ya. Itu misalnya kalau kita sudah sahur nih, kebanyakannya sudah sahur, kita langsung tidur. Nah itu sebenarnya sudah termasuk kategori sengaja meninggalkan sholat ya. Karena kan kita sengaja tidur gitu. Udah tahu waktunya itu kan sholat subuh itu misalnya 4:30, kita jam 4 tidur. Nah itu sengaja namanya ya, meninggalkan sholat. Jadi saran dari Bapak, kalau kita misalnya sudah sahur ya, kita jangan tiduran, tapi kita coba duduk, tenangkan diri, misalnya ambil air wudhu, mengerjakan sholat, atau sambil mengaji. Atau kalau mau lebih menjaga ya agar kita tidak mengantuk, kita langsung saja ganti pakaian, wudhu, langsung berangkat ke masjid, kita berjamaah sholat subuh di masjid sambil mendengarkan kultum atau kuliah subuh. Nah itu salah satu tata cara agar sholat kita terjaga. Sama posisinya mau di siang hari, di sore hari, seperti itu ya. Dan yang terakhir itu bergibah ya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 5 perkara ya yang dapat membatalkan pahala puasa itu, seperti yang tadi yang udah Bapak terangkan. Di antaranya berdusta, bergibah, mengadu domba, bersumpah palsu, memandang dengan syahwat. Hadisnya sama seperti yang tadi ya. Jadi kita tidak boleh membicarakan orang lain. Itu termasuk sebenarnya sudah termasuk perbuatan yang zolim atau jelek kepada orang lain. Jadi kita membicarakan kejelekan orang lain, karena kita sebagai umat Islam ya harusnya menutup. Jadi kalau misalnya orang lain ada yang negatif, ya kita tutup aja. Dan itu bukan untuk dibicarakan, tapi untuk kita evaluasi, untuk kita benahi untuk diri kita sendiri, ya seperti itu. Jadi kita tidak boleh melakukan hal-hal yang tadi ya, ada banyak sekali ternyata perbuatan-perbuatan yang dapat menghilangkan pahala puasa. Nah, kita sebagai umat muslim harus menghindarinya. Kita harus saling mengingatkan, saling menjaga. Jangan sampai kita berpuasa full di bulan puasa ini, tapi kita banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menghilangkan pahala-pahala puasa seperti itu. Terus ada juga hal yang lain ya, misalnya bagaimana kalau seseorang berperilaku buruk ya, secara sengaja atau tidak sengaja ya. Kalau tadi kan kategorinya itu berarti secara sengaja. Nah, bagaimana kalau misalnya kategorinya secara tidak sengaja? Jadi misalnya contohnya Bapak kasih penjelasan sedikit ya. Dia misalnya latah ya. Jadi dia kadang suka berkata kasar ya. Jadi akhirnya dia latah. Nah, itu bagaimana? Ya, kondisi seperti itu. Nah, kalau dia kondisinya seperti itu, yang pertama kita harus lihat itu adalah kita lihat dulu dalilnya ya. Dalilnya itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 185, puasa itu diwajibkan bagimu sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelummu, agar kamu bertakwa. Jika seorang muslim melakukan perbuatan keji dan mungkar, maka ia justru meninggalkan takwa, sehingga hal ini dapat mengurangi pahala puasa. Itu yang pertama ya dari Al-Qur'annya. Lalu dalil yang lain dari Nabi Muhammad SAW. Ya, hadisnya yaitu beliau bersabda, puasa itu bukanlah sekedar menahan makan dan minum, tapi juga menahan diri dari ucapan dan perbuatan sia-sia. Jika ada seseorang yang mengolok-ngolok,
atau bertindak kasar pada dirinya, maka katakanlah, saya sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Jadi kasusnya sebenarnya sama ya. Jadi kalau misalnya dia latah, sering berkata kasar, awalnya sering berkata jelek atau jorok ya tentunya. Nah itu juga menurut para ulama pastinya dapat menghilangkan pahala puasa ya. Tapi apakah kalau sudah latah itu bagaimana posisinya, sulit dihilangkan? Nah, kalau seperti itu posisinya, maka dia harus segera mengucapkan lafaz atau kata-kata istighfar ya, meminta permohonan ampun atau maaf kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau dia sudah latah, sudah berkata kasar atau jorok, tapi dia tidak mengingat Allah, nah di situ takutnya menghilangkan pahala puasa. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai walaupun tidak disengaja, kita tetap harus mengingat Allah. Itu sih intinya, kita harus meminta ampunan dan kita harus tetap mengingat kepada Allah ya, bahwa diri kita itu salah ya. Sama posisinya seperti kita tidak melaksanakan sholat ya, sholat wajib. Jadi kalau misalnya kita tidak sengaja ya, kita cepat-cepat mengkodoknya, jangan sampai tidak mengkodoknya, karena itu tetap akan dihukumi ya, kita berdosa ya. Itu ya sebagai salah satu penjelasan dari Bapak mengenai perilaku buruk yang tidak disengaja. Hanya yang disampaikan oleh Bapak ya, kalian dapat mengkaji kembali apakah itu dari kitab-kitab, dari Al-Qur'an ya, tentunya dari hadis-hadis atau sumber-sumber yang lain. Jadi kalian mau mempelajari thalabul ilmi ya, tentunya ya, mencari ilmu, mempelajari ilmu, karena ilmu itu sangat luas ketika kita gali ya. Demikian kultum hari ini, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan Allah senantiasa memberikan taufiknya agar kita senantiasa dipahamkan dengan ilmu-ilmu agama. Dengan pemahaman yang baik tentang Islam, kita dapat menjalankan segala perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala dengan benar sesuai petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf atas segala khilafan dan tutur kata Bapak. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan amal ibadah puasa di bulan ini full ya, sampai terakhir. Sekali lagi mohon maaf ya, karena mungkin ini materi minggu terakhir dari Bapak pribadi. Bapak sekaligus keluarga Bapak pribadi ya, memohon maaf apabila ada kesalahan ya kepada kalian semua. Sekali lagi Bapak mohon maaf ya. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Semoga Allah menuntun kita menuju jalan yang paling lurus, yakni jalan Islam, yaitu jalan yang menuju surga Allah atau keriduan Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Yunus Hairul Azhar SPD atas pemaparan materinya. Jadi, kesimpulannya, perbuatan yang dapat menghilangkan pahala puasa diantaranya ada melakukan perbuatan keji dan mungkar, makan atau minum secara sengaja, berbuat zolim, memutuskan hubungan tali silaturahmi, dan yang terakhir, tidak menunaikan ibadah sholat. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.